Oke, sobat frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tentang terbiasa melepaskan. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi kalau di video-video sebelumnya itu kita membahas tentang kita selalu kayak mana ya? Seakan-akan kayak kita lah yang terlalu terintimidasi ya mungkin ya, kayak kita yang terus berjuang, kita yang terus tersakiti, mungkin seperti itu ya. Tapi di video kali ini gimana caranya kita tuh terbiasa melepaskan? Apakah kita yang bakal terbiasa untuk melepaskan dia gitu, atau eh kita terbiasa melepaskan yang mana dia nggak siap untuk lepas dari kita. Nah gitu, jadi pokoknya bakal kita bahas nih kawan-kawan ya di sini di video kali ini. Mari kita bahas. Oke, nah jadi buat kawan-kawan semuanya, nggak akan pernah gitu kan, mungkin kita nggak pernah gitu meminta seseorang untuk tetap tinggal, atau kita nggak pernah apa ya, kayak seakan-akan menahan seseorang untuk pergi gitu. Jadi kayak aku ulangin ya, kita gitu kan, kita nggak pernah nih menahan orang untuk tetap tinggal sama kita, dan kita juga nggak pernah gitu nahan orang untuk ya yang mau apa ya, yang mau pergi gitu untuk kita gitu. Gitu mungkin kita pribadi nggak pernah gitu ya kan. Cuman ya siapapun ya memang boleh datang dan hilang dari hidup kita gitu kan, sesuka hatinya. Dalam arti sesuka hatinya tuh gini ya, ya mungkin ya kembali lagi kayak ke video sebelum yang pernah kita bahas. Ya kalau memang kita udah ikhlas, kalaupun memang kita udah terbiasa gitu kan, kayak tenang, ya udahlah gitu. Ya artinya kita sudah bisa merelakan gitu kan. Ya ya udahlah, kita pergi gitu, kita mengikhlaskan gitu. Gitu maksud aku ya, kawan-kawan ya, sesuka hati kita tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya orang yang sedang berbarengan sama kita tapi mereka pergi, ya mungkin itu yang mereka rasakan gitu. Jadi ya udahlah, itu hati mereka, ya ya udah suka-sukanya gitu ya, aku maksudnya kawan-kawan ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, pergi aja gitu. Kali ini ya kita ikhlas gitu jika ada yang ingin berlari jauh untuk meninggalkan kita gitu kan. Jadi ya ya udahlah gitu. Kita juga nggak akan pernah ngejar dia, atau mungkin karena memang kita udah saling ikhlas gitu kan. Kita udah ikhlas kali ini gitu. Kita udah betul-betul belajar lah, kita udah betul-betul memahami kan gitu. Jadi ya udah gitu. Ya kalaupun memang nggak akan ada pintu untuk kembali, ya kalaupun memang apa ya, kayak nggak akan bisa kita paksakan untuk berputar arah gitu kembali ke dia gitu kan. Ya udah. Nah itu dia. Kalau kita bisa sampai ke titik itu, wah gila guys. Kayaknya satu beban di dalam hubungan tuh hilang. Bukan hubungan ya, lebih tepatnya ke diri kita mungkin ya. Karena kita nggak bakal terlalu yang stres sekali gitu. Karena kalau memang kita dapat orang yang sama halnya dengan kita, dalam arti kita juga udah bisa ikhlas, kita juga nggak bisa memaksakan dia untuk pergi gitu kan. Ataupun dia bisa memahami kita ketika kita ingin pergi dengan konteks alasan tertentu ya kawan-kawan ya. Entah itu tentang keburukan dia, atau karena memang ya ada aja nggak kecocokannya gitu. Jadi ya udah, ya kita cuman bisa apa ya, ya udahlah berteman boleh gitu kan, atau enggak ya udah ngucapin aja gitu, ngucapin kayak mungkin dia happy birthday, atau dia congratulations tentang wisudanya, atau tentang kerjaan barunya, atau dia punya toko baru, usaha baru, apapun itu ya. Kita cuman bisa lewat komunikasi atau mengucapin apapun itulah hal yang terbaik ya kawan-kawan ya. Kemudian ya udah, mungkin lebih tepatnya kayak bukan lebih tepatnya, kayak kata lain, kita juga selain bisa mengucapkan dia selamat, kita juga bisa mengucapkan dia untuk hati-hati gitu. Tapi ya ya udahlah, nggak usah banyak-banyak kata aja, intinya tetap terima kasih sama dia. Terima kasih sama dia udah memahami kita, dan itu untuk kita yang pergi ya. Tapi kalau untuk kita yang menerima dia pergi, ya kita tetap berterima kasih sama dia. Terima kasih udah membantu kita selama ini gitu, apapun itulah ya kawan-kawan ya. Seburuk apapun mereka, dia ataupun kita, tetap kita tuh pernah berada di bagian hidup dia, pernah berada di satu fase yang mana
Mungkin dia dalam susahnya ataupun kita dalam susah-susahnya tapi dibantu sama dia gitu ya guys ya. Jadi saling lah gitu ya, saling, jangan ada yang menjelekkan atau menjatuhkan. Jadi ya udah, buat kalian yang ditinggalkan atau buat kalian yang meninggalkan, yang mendengar video ini, ya sama-sama berterima kasih lah. Coba kita ucapkan terima kasih aja gitu sama dia. Jadi bukan karena kita nggak sanggup berjuang gitu, ya tapi karena udah terlalu sakit gitu kan. Ya mungkin itu tadi gue bilang sama kalian, mungkin alasan kita pergi, buat kalian yang pergi konteksnya gitu ya, pergi ninggalin dia, ya mungkin ada satu sisi yang buat kalian tuh sakit hati tuh apa gitu. Apakah dia terlalu friendly gitu kan? Mungkin kalau yang cewek punya cowok, yang cowoknya tuh terlalu friendly ke teman-teman ceweknya gitu kan, atau lebih mementingkan waktu ke teman-teman ceweknya gitu. Dan itu juga sebaliknya ke cowok, apakah kalian memiliki cewek yang banyak teman cowoknya gitu. Mungkin dari segi segi itu ya kawan-kawannya yang nggak bisa kalian ungkapkan, tapi menurut kalian tuh sakit gitu loh gitu. Jadi ya udahlah, biarlah gitu kan. Mungkin memang ini jalan yang paling baik untuk kita, dan ya jalan yang paling apa ya kita inginkan gitu. Jadi kenapa bisa aku bilang kita inginkan? Ya itu tadi kawan-kawan. Apakah kalian sanggup? Apakah kalian kuat terus-terusan dengan seperti itu? Oke lah, di sini yang perlu kusalahin ketika kalian nggak ngomong ya, itu yang perlu kusalahin. Maksudnya kenapa disalahin kan gitu ya? Ya mungkin kalau memang dari kalian nggak cocok, maksudnya nggak suka gitu kan. Kalau punya cewek yang kawan cowoknya banyak, atau kalau punya cowok yang mementingkan waktu ke teman-teman ceweknya, atau nggak usah ke teman-teman cewek lah. Kalau cowok kan kadang suka nongkrong berlebihan ya gitu kan. Kayak mungkin dia anak motor kayak NR gitu kan, naik ride gitu, atau ya San Mori gitu kan, yang terlalu berlebihan. Jadi seakan-akan nggak punya banyak waktu ke ceweknya gitu ya. Jadi ya udah kalian omongin gitu, coba diomongin. Nah ketika udah diomongin tapi alhasil nggak nemu solusi yang baik, maka bukan apa ya gimana ya, kedepannya itu tetap yang terjadi ya itu lagi gitu ya. Ya udah, maka ya apa boleh buat, silahkan pergi kawan-kawan gitu. Tapi buat kalian yang udah ngomong gitulah, itulah yang bisa kalian lakukan. Nah khusus yang nggak ngomong, ya kalian nggak bisa melakukan itu dulu sih kalau aku pribadi, karena kalian nggak bisa main pergi-pergi aja. Kalau aku pribadi ya, kalian harus ngomong dulu sama dia bahwasanya aku nggak bisa diginiin, atau enggak, bukan berarti kita egois ya. Kita hanya contoh kayak si cewek punya cowok yang nggak punya banyak waktu sama dia, asik nongkrong aja, asik teman-teman. Nggak usah lah kita bilang sama teman-teman ceweknya ya guys ya, sama teman cowoknya aja lah nongkrong, motoran, atau ya mungkin mendaki gitu ya kan, traveling, atau bukan traveling ya, lebih tepatnya tour gitu kan ya, gitu loh pokoknya. Ya kalian cuman minta waktunya sedikit aja gitu kan. Kalau memang nggak bisa ya udah tinggalkan. Kalau memang kalian nggak sanggup ya, tapi kalau memang kalian masih sanggup ya silakan stay. Kembali ke kalian sih, kembali ke diri kalian masing-masing, seperti apa menanggapinya dan seperti apa menahannya gituan. Aku hanya membilangkan fase dimana kalian yang betul-betul nggak sanggup gitu. Ya udah silahkan pergi gitu. Jadi itulah yang aku maksud untuk apa ya, yang paling kita inginkan itu ya, itu konteksnya ya kawan-kawan ya. Jadi kayak semua orang berhak sih berjuang gitu kan, semua orang berhak bahagia. Terus kayak apa ya, dengan cara apapun itu, ya kita juga pasti pernah menyakitin seseorang gitu. Jadi buat kita yang nggak cocok sama yang aku bilang tadi, walaupun udah kita omongin ke dia kayak aku nggak suka kamu nggak ada waktu sama aku, atau si cowok yang ngomong aku nggak suka kamu terlalu banyak kawan cowok, ya udah, mungkin di satu sisi kita menganggap kita lah yang benar, kita menganggap hati kita yang paling tersakiti. Tapi kalau kita balikkan ke dia nih kawan-kawan, ketika kita ngomong seperti itu, alhasil hatinya yang tersakiti gimana? Ya kalau memang itu senengnya, kalau memang itu hobinya gitu kan,
Dan kalaupun yang cewek memiliki banyak cowok, banyak kawan cowok, ya kalau memang jauh sebelum kalian kenal, dia lebih kenal sama kawan-kawan cowoknya itu. Yang mana ketika dia galau, dia sedih, ataupun dia mungkin gak ada tempat curhat, ya kawan-kawan cowoknya itu yang rangkul gitu. Kawan-kawan cowoknya yang ngehibur dia, yang membawa dia untuk eh, ke tempat-tempat yang mana bisa membuat dia tenang gitu. Alhasil apa? Kalau kita ngomongin seperti itu, nggak cocok menurut dia, dia sakit hati gitu. Jadi itu yang aku maksud kawan-kawan. Jadi secara nggak langsung kita juga mungkin ada cara untuk menyakiti hati seseorang gitu, gitu ya guys ya. Jadi mungkin kita berdoa. Nah, lagi-lagi kita berdoa nih, cuman satu gitu kan. Semoga nggak ada penyesalan gitu. Jadi baik kita yang meninggalkan dia ataupun dia yang meninggalkan kita, dengan keadaan kita ikhlas dan udah menerimanya, ya udah, semoga dari pihak kita dan pihak dia nggak ada penyesalan. Itulah doa kita. Jadi ya udah, selamat jalan kan gitu. Ya temukanlah orang yang lebih baik dari aku, kan mungkin kita berargumen seperti itu ya kawan-kawan ya, yang lebih mampu menjaga dan membuat ya dia bahagia gitu kan, yang lebih bisa mencintai dia lebih hebat, atau bisa menerima semua apa yang dia lakukan, apa yang udah dari sananya dia seperti itu gitu, dan mungkin bisa memeluk dia lebih erat gitu. Ya udah gitu kan. Mungkin ada seseorang juga yang siap mendengarkan kapanpun kita ingin bicara gitu. Jadi mungkin di posisi kita yang lebih ikhlas untuk melepaskan, walaupun kita masih sayang sama dia, tapi ya hanya karena satu hal yang buat hati kita sakit dan itu nggak bisa diubah. Ya udah, mungkin ada orang yang bisa mendengarkan cerita kita, yang mana gini ya, orang tersebut bisa jadi kawan, orang tersebut bisa jadi sahabat, atau orang tersebut bisa jadi apa ya, orang-orang yang mengagumin kita juga gitu, yang mana ya mungkin itulah yang cocok sama kita. Dia udah bisa ngasih gambaran ke kita itu, mungkin saking seringnya kita bercerita sama dia, sementara dia itu mengagumin kita, dia tahu gitu, dia paham apa yang kita suka dan apa yang nggak kita suka gitu mungkin ya kawan-kawan ya. Jadi ya udah, buat kalian, jangan berhenti semata-mata ketika kalian merelakannya. Nggak bakal ada orang yang mengagumin diriku lagi gitu. Jangan ya kawan-kawan ya, jangan pernah berpikir seperti itu. Pasti ada kok, pasti ada orang yang siap untuk menampung cerita kita, walaupun di luar konteks dari teman atau sahabat ya, tapi orang yang mengagumin kita. Tapi kan setidaknya ada nih orang yang masih care sama kita, atau mungkin bersedia selalu untuk menghapus air mata kita gitu kan. Nah itu tadi, jadi buat kawan-kawan, jangan apa ya, jangan terlalu sempit lah pemikiran kita gitu ya kan. Dan tentang kita nih, tentang diri kita mungkin ya kan. Ya udah, cukup kita membilangkan ke dia mungkin ya, kalaupun memang kita ingin pergi tapi dia nggak siap, artinya dia nggak bisa melepas kita gitu kan. Ya kita, ya mungkin kita bisa membilangkan ke dia agar dia bisa lebih tenang dan bisa lebih menerima untuk apa ya, ya udah, memang udah ini jalannya, aku nggak siap, aku nggak bisa terus-terus seperti ini, kamu juga nggak bisa mengubah itu semua. Itulah yang perlu kalian omongin, dan ya dia nggak perlu khawatir sama kita gitu kan. Kita udah terbiasa untuk melepaskan dan dilepaskan. Jadi buat kawan-kawan yang udah terbiasa untuk melepaskan dan dilepaskan, maka sampaikanlah kepada orang yang kalian lepaskan mungkin ya, atau kalau konteksnya yang kita yang dilepaskan, bisa juga kita sampaikan ke dia bahwasannya dia nggak perlu khawatir sama keadaan kita nanti ke depannya gitu. Ya udah, cukup lah gitu kan, karena kita juga udah berlatih di sebelum-sebelumnya untuk pura-pura nggak sedih gitu ya kan. Jadi buat kalian yang ditinggalkan sama orang-orang, kalian jangan juga berargumen bahwasannya dia jahat atau dia tega gitu ya.
dia nggak sayang sama aku. Enggak, mungkin dia juga udah cukup sabar selama ini gitu kan. Mungkin dia udah cukup apa ya, terlatih lah untuk pura-pura nggak sedih gitu ya kawan-kawannya. Makanya ya dia siap untuk dilepaskan atau dia melepaskan kalian gitu. Jadi buat kalian jangan terlalu overthinking atau yang berlebihan, kembali ke diri kita aja sih gitu. Coba kita sama-sama introspeksi atau introspeksi, itu nggak tahu ya, pokoknya konteksnya gitu lah kawan-kawan. Coba sama-sama kita kembali ke diri kita. Kita tanyakan sama diri kita, apa yang salah dan kenapa bisa seperti ini gitu. Jadi hati-hati buat kawan-kawan dan buat kita semua. Semoga lekas menemukan apa yang kita cari. Jadi ya setelah dari itu, setelah kita melewati fase tersulit ataupun terburuk kita, ya udah, semoga kita bisa cepat sembuh gitu kan, bisa cepat apa ya, menemukan ya apa yang kita cari. Maksudnya apa yang kita cari itu ya, oh ya udah pasti lebih baik lah, lebih baik untuk kita ke depannya gitu kan. Atau yang mana memang betul-betul lebih lebih klop, lebih cocok gitu ya kawan-kawan ya. Jadi jangan jangan lagi untuk menoleh ke arah yang udah nggak berarah, gimana ya? Susah aku ngomongnya. Maksudnya kita jangan coba-coba untuk berpalingkan muka kita ke arah yang mana semestinya arahnya nggak ke situ. Ha, gitulah. Aduh, agak susah aku ngomong nih. Jadi ya udah, buat kawan-kawan ya jangan menyedihkan diri gitu. Jangan jangan menyedihkan diri, maksud aku ya ketika kita berpaling lagi nih muka kita arahkan lagi ke orang-orang yang udah kita tinggalkan atau orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Ya otomatis kan dari kawan-kawan, ya kalau hasilnya sesuai, ya kalau yang kalian pikirkan itu terjadi sama apa yang kalian inginkan, gitulah kira-kira. Tapi kalau enggak, itu kan otomatis bakal membuat diri kalian tuh lebih lebih sakit lagi. Ya alhasil kalian menyedihkan diri kalian sendiri. Itu maksud aku ya kawan-kawan ya. Jadi nanti ya aku lebih lebih suka berbicara tentang semesta sih ini ya. Kalaupun nanti semesta berbaik hati mempertemukan kita kembali dengan orang yang pernah kita hadapin gitu, dengan orang yang pernah uh, kita bareng-bareng menjalani hidup berdua sama dia gitu kan. Ya semoga rasa ini udah nggak untuk dia lagi gitu. Jadi ini aku ulangi, jika semesta baik hati, sangat baik, kali ini semesta alam menunjukkan sama kita, mempertemukan kita lagi. Ya mudah-mudahan rasa yang kita miliki pada saat ini udah nggak seperti yang dulu lagi gitu. Jadi kalaupun kalian dipertemukan lagi sama dia, rasanya udah nggak kayak yang dulu-dulu gitu loh. Ya mungkin dipertemukan secara teman kan bisa baik-baik kan gitu. Kan kita tetap bisa menjalan apa ya, menjalin gitu kan. Inilah goblok, hehehe. Memang frontal, terlalu frontal memang ya kawan-kawan ya. Super super frontal ya, gobloknya udah keluar tadi tuh ya kan. Nah, jadi mungkin kita bisa menjalin hubungan yang baik secara teman atau secara kekeluargaan. Ya dia bisa jadi keluarga kita kan gitu, kenapa enggak. Intinya gimana pun tali silaturahmi itu jangan putus lah gitu, karena itu tetap bisa apa ya, kalau kalau aku kurang paham sih, tapi ya itu juga bisa jadi amal dan pahala buat kita. Malah kalau kita memutuskan tali silaturahmi itu, ya itu dosa dan bumerang sendiri buat kita gitu. Dalam arti bukan aku menakut-nakutin kalian ataupun seakan-akan kayak serba salah, enggak. Ya udah, baik-baik aja gitu loh. Gitu maksud aku. Apapun itu ya baik-baik aja lah. Oke? Jadi eh jika jika bersama kita adalah luka bagi dia. Aku udah mulai quotes lagi nih. Oke. Nah, aku ulangi kawan-kawan ya. Jika bersama kita adalah luka bagi dia, maka pamitlah. Temukan dia yang kau sebut bahagia, perihal patah hati kalian yang tidak ada apa-apanya. Kita sudah terbiasa. Wah, gila sih. Gila.
aku nggak ngerti sih itu puisi atau apa, nggak ngerti sih itu quotes atau apa, pokoknya ini yang betul-betul frontal yang ada di kepala lah kawan-kawan, tersebut aku aja gitu kan. Ya makanya maklumin aja kalau memang apa sih gitu. Ya intinya yang aku ulangin lagi ya masih ingat gak aku nih kira-kira. Pokoknya kalau memang dia bersama kita tapi bagi dia itu luka gitu kan, ya udah pamit lah gitu kan, temukan dia sama orang yang bisa buat dia bahagia gitu. Jadi perihal patah hati kita, ya kita udah terbiasa gitu. Nah gitu dia, wah ingat aku, wah gila. Oke, jadi buat kalian yang sudah terbiasa patah hati, ya bersabarlah. Dan buat kalian yang mendapatkan hati yang patah mungkin ya, ini mungkin lebih konteksnya kayak orang yang ditinggalkan, ya mungkin lebih banyak belajar lah gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, bukan menonton, yang mendengarkan video ini nih. Ya, sampai sini aja video kita kali ini. Semoga aku berharap di setiap video bisa menenangkan hati kalian yang setiap mendengarkannya. Baik kalian yang merasakan hal yang sama atau kayak video ini berhubungan sama apa yang kalian rasakan saat ini, ya mungkin bisa bisa buat kita sama-sama tenang, atau bisa buat kita kedepannya lebih apa ya, lebih-lebih lagi lah, lebih-lebih bisa untuk menguatkan diri dan bisa untuk mengikhlaskan diri gitu ya kawan-kawan ya. Jadi buat kalian yang nggak merasakan hal ini, ibaratnya ketika kalian mendengarkan video ini tapi kalian perasaan kalian nggak lagi merasakan yang sedang aku bahas, ya terima kasih udah mendengarkan video ini. Oke, see you di next video.